Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu lembar kerja minggu 7, yaitu studi kasus. Perkenalkan, nama saya Syahrul Suryadin dengan NIM 102 052 4072. Perkenalkan, nama saya Radot Pasaribu dengan NIM 1020524019. Perkenalkan, nama saya Julius dengan NIM 102 052 4074. Untuk yang nomor pertama itu dia mengenai identitas perusahaan. Nah, pada bagian ini kami mengidentifikasi profil objek studi kasus lapangan yang kami pilih. Usaha ini bernama Roti Bakar dan Pisang Keju 4 Putri ya, yang dimiliki dan dikelola oleh Mas Dava Wardana. Usaha ini berlokasi di daerah TJ Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau. Pemilihan UMKM ini berdasarkan pada kemudahan dalam melacak perputaran bahan baku dan identifikasi komponen biayanya. Nah, untuk yang kedua itu mengenai produknya. Nah, mengenai produk yang dijual, usaha ini berfokus pada menu cemilan populer ya, yaitu roti bakar dan pisang keju. Berdasarkan pengamatan langsung, pada gerobak penjualan, seluruh variasi menunya ini dikelompokkan ke dalam satu basis harga satuan yang seragam, yaitu sebesar 25.000 harga jualnya per unit. Nah, harga ini nanti jadi dasar penentu nilai revenue atau pendapatannya dalam analisis keuangan kelompok kami. Nah, untuk yang nomor 3 itu dia mengenai proses produksi, OPC dan narasinya. Ya, jadi ini untuk OPC-nya. Mulai dari persiapan bahan dan peralatan itu dia mengambil roti, memotong pisang, menyiapkan keju, margarin, selai, serta memastikan kesiapan kompor gas dan teflon. Nah, di tahap ini ada inspeksi kualitas bahan baku. Nah, kemudian yang kedua itu dia pembuatan roti bakar. Di sini menteganya dilelehkan di atas teflon, lalu roti dipanggang dan dibalik secara berkala hingga tingkat kematangan merata. Untuk pisang dilakukan proses pelapisan, adonan tepung dan penggorengan. Yang ketiga itu dia penambahan topping dan penyajiannya. Nah, di situ kita mengoleskan selai sesuai pesanan ataupun standar maupun premium, serta menaburkan parutan kejunya. Yang keempat itu dia tahap terakhir ya, pengecekan dan penyerahan. Yaitu kita melakukan inspeksi terhadap rasanya, kebersihan, kerapian, kemasan, dan mencatat pesanan serta menyerahkan produk akhir ke tangan konsumen. Nah, yang selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Oke, selanjutnya akan saya presentasikan. Yang pertama itu keempat ya adalah identifikasi fasilitas produksi yang diperlukan, yaitu biaya depresiasi. Yaitu pertama-tama apa itu biaya depresiasi? Biaya depresiasi itu adalah biaya yang tak terelakkan yang pasti tidak dialami setiap aset tetap bisnis seperti gedung, mesin dan lain-lain. Dan di sini biaya depresiasi sesuai wawancara kami terhadap bosnya. Yang pertama itu fasilitas produksi itu terdiri dari gerobak, meja, kompor, table work. Table work itu seperti meja untuk menyusun barang produknya. Yang keempat ada pemanggang roti, wajan, spatula satu, saringan, wadah, jepitan, parutan kayu, pisau, dan spatula dua. Dan di sini untuk biaya depresiasinya per tahun itu memiliki total 1,4 juta 559.000. Yang kedua itu biaya depresiasi per bulannya itu adalah 121.583.000. Jadi yang kelima itu identifikasi biaya yang diperlukan untuk menjalankan usaha. Yaitu kita mengidentifikasi biaya itu selain dari biaya fasilitas produksi. Yang pertama itu komponen biaya tetap. Di sini ada depresiasi alat. Itu bisa kita lihat di poin nomor 4 yang tadi saya jelaskan, dengan biaya per bulannya itu 121.583.033 perak. Dan di sini ada sewa tempat di mana kawan saya atau bosnya itu sewa tempat dengan biayanya itu 1 juta per bulan. Dan untuk gaji karyawannya, di mana dia menggaji karyawan yang menjaga tempat itu sebanyak 22,5 juta, dan dengan wifi-nya itu 50.000. Dan total dari komponen biaya tetap itu berjumlah 3.671.583.33 perak. Dan yang kedua itu ada biaya variabel per bulan, yaitu biaya-biaya bahan baku. Contohnya itu yang pertama itu ada gas dengan 8 tabung per bulan dengan harga satuan gas itu 23.000 dan dengan total 184.000. Yang kedua itu ada selai standar yang dengan kebutuhan itu 20 kg per bulan dengan harga satuan 15.000 per kilo dengan total 300.000.
Dan ketiga itu ada selai premium dengan kebutuhan 6 kg per bulan dengan harga satuan 50.000 per kilogram dengan total 300.000. Yang keempat itu pisang lilin dengan kebutuhan 20 kg per bulan dengan harga satuan 8.000 per kilo dengan total 160.000, dan seterusnya. Bisa kita lihat dari ini dengan total biaya variabel itu adalah 1,247.000. Yang pertama, dengan estimasi produk penjualan per bulan itu yang kita dapatkan adalah 100 produk dengan biaya variabel per unit itu ada 12.470. Yang keenam itu ialah analisis keuntungan break even point. Nah, pada nomor 6 ini kami akan melakukan analisis inti CPP untuk mencari titik impas dari BEP-nya. Nah, langkah-langkahnya itu ialah yang pertama, kami menghitung contribution margin-nya per unit, yaitu harga jual dikurangi dengan biaya variabel per unitnya. Jadi didapatlah contribution margin itu sebesar 12.530 per porsi. Nah, untuk BEP dalam unit ini kita membagi biaya tetap dibagi dengan contribution margin per unitnya, yaitu sebesar 3.671.583 dibagi dengan 12.530, dan didapatlah BEP dalam unit itu sebesar 293 porsi per bulannya. Nah, yang ketiga, BEP rupiah itu diperoleh sebesar 7.325.000 per bulan. Nah, terus yang keempat itu kita menghitung waktu mencapai BEP-nya. Jadi jika penjualan per bulannya itu 293 porsi, maka 293 dibagi dengan 293 sama dengan 1 bulan, BEP-nya dapat tercapai. Namun jika penjualannya itu 100 porsi per bulan, maka BEP-nya itu tercapai dalam waktu 3 bulan. Kesimpulannya, usaha roti bakar dan pisang keju ini harus menjual minimal 293 porsi per bulan, atau setara dengan 7.325.000 per bulan, agar tidak mengalami kerugian maupun keuntungan impas. Dengan kapasitas produksi yang kurang lebih 100 porsi per bulan, usaha ini masih berada di bawah titik impas. Jadi diperlukan peningkatan volume penjualan yang signifikan untuk. Oke, kemudian kita masuk poin nomor 7, yaitu penetapan target keuntungan. Jadi poin ke-7 ini kita menembak rencana bisnis ke depan dengan menetapkan target keuntungan bersih sebesar 1.500.000 per bulan. Nah, kita menggunakan rumus volume penjualan target dengan menambahkan biaya tetap dengan target keuntungan, kemudian dibagi dengan margin kontribusi unit, yaitu 3.671.583 ditambahkan dengan 1.500.000, kemudian dibagikan dengan 12.530. Di sini kita mendapatkan 412,74, kemudian kita bulatkan menjadi 413 porsi. Jadi di sini ada lonjakan target yang besar dari kondisi saat ini, yaitu 100 porsi per bulan ke target profit 413 porsi. Nah, penjualan harian harus ditingkatkan dari semula 4-5 porsi menjadi 17-18 porsi per hari. Untuk mencapainya, kami merekomendasikan 6 langkah perbaikan, yaitu diantaranya promosi digital lewat media sosial, menambah menu premium untuk menaikkan harga rata-rata, menjaga konsistensi kualitas, menerapkan strategi paket seperti bundling roti dan pisang, kemudian efisiensi biaya dengan membeli bahan baku ke grosir skala besar, serta fokus mengejar target penjualan harian. Oke, kita masuk ke nomor 8, yaitu dampak asumsi tingkat pajak 0,5%. Nah, di bagian terakhir adalah analisis sensitivitas jika usaha dikenakan pajak UMKM sebesar 0,5% dari omset bruto penjualan. Jadi pajak per porsi yang muncul adalah 0,5 dikalikan dengan 25.000, yaitu pajak yang didapat di sini adalah 125 perak per porsi. Nah, kehadiran pajak ini menaikkan biaya variabel per unit menjadi 12.595 per porsi, yaitu hasil penjumlahan dari 12.470, yaitu dapat dari biaya variabel per porsi ditambahkan dengan pajak. Akibatnya, contribution margin setelah pajak menyusut itu menjadi 12.405 perak, yaitu harga per porsinya dikurangi dengan biaya variabel per porsi tadi, yaitu 12.595. Karena margin kontribusi mengecil, maka untuk mendapatkan target keuntungan bersih yang sama, yaitu 1.500.000 tadi, volume penjualan harus dinaikkan menjadi 417 porsi, yaitu dengan rumus yang sama seperti tadi, biaya tetap ditambahkan dengan target keuntungan, kemudian dibagikan dengan contribution margin setelah pajak. Jadi pajak 0,5% ini memberikan dampak berupa kewajiban bagi pemilik usaha untuk menjual 4 porsi tambahan lebih banyak setiap bulannya, dari 413 menjadi 417 porsi per bulan. Nah, beban kerja harian tetap berkisar pada angka 17/18 porsi per hari, namun manajemen margin dan efisiensi operasional menjadi jauh lebih krusial mencari BEP-nya. Itu agar keuntungan bersih tidak tergerus pajak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila mana ada salah ucap dan salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.